Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi yang saya cintai, pada hari ini kita belajar pasal tentang tanda-tanda baligh. Tanda baligh itu ada 3, seperti yang ada di halaman 5 Safinatun Najah itu. Tanda baligh itu artinya kalau orang sudah baligh berarti dia sudah mendapatkan semua ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hukum-hukum agama. Namun likulli syai'in alamatun, setiap segala sesuatu itu mempunyai tanda. Gitu. Kayak si A orangnya ganteng, sama-sama ganteng, tapi dia mempunyai tanda ciri khusus. Umpamanya ada tai lalatnya di bibir gitu. Nah, itu likulli syai'in alamatun. Begitu juga tanda baligh. Kalau kemarin saya tanya gitu, ketika MPDT gitu, ada yang mengatakan tanda baligh gitu ada 4, ada 5, ada 6, ada yang mengatakan 2 gitu. Dan di antara yang 4, yang 5, yang 6 itu ada yang bilang bila sudah tumbuh bulu, suara membesar, dada bidang gitu. Nah, itu tumbuh jakun, ada jawaban-jawaban seperti kayak itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa tanda baligh yang sebenarnya itu ialah alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama ialah sempurna usia 15 tahun baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah, jika usia kamu saat ini belum mencapai usia 15 tahun, tentunya belum dikategorikan baligh. Nanti kita lihat terlebih dahulu beberapa syarat yang lainnya. Yang kedua, wal ikhtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina. Wal ikhtilam, tanda baligh yang kedua ialah bermimpi. Saya sering mengatakan bermimpi ialah mimpi basah. Namun di sini yang dimaksud bermimpi itu ialah bermimpi ikhtilam, itu bermimpi yang sampai keluar air mani ataupun air sperma dari mulai usia 9 tahun dan seterusnya. Nah, berarti tanda yang pertama usia 15 tahun belum, tapi di mimpi, tanda mimpi yang kedua sudah ada. Berarti kamu ataupun kalian jika sudah memiliki salah satu tanda yang 3 ini dikategorikan sudah baligh. Dan wal haidu fil unsa litis'i sinin. Tanda baligh yang ketiga ialah haid pada wanita mulai usia 9 tahun. Nah,
usia 9 tahun ini berarti jika ada yang sekolah usia SD ataupun umpamanya MI usia 9 tahun kelas 3 ataupun kelas 4, kelas 5. Nah, berarti sudah balig, sudah head. Kalau jika sudah head, berarti itu dia sudah balig. Gitu. Dan saya sedih ketika kemarin pertemuan MPDT ada yang sudah balik, ternyata bacaan-bacaan sholat itu belum banyak yang bisa, belum banyak yang hafal. Nah ini sedangkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Paman maka siapa orang khairon yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti akan menemukan imbalan, balasan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula siapapun orang yang melakukan keburukan sekecil apapun pasti ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai catatan-catatan amal manusia yang mana catatan amal baik dan buruk manusia itu dimulai dari usia baligh. Nah, oleh karena itu jika kalian sudah mengalami salah satu dari tanda baligh yang 3 ini, maka disitulah dikategorikan kamu itu sudah dewasa. Gitu. Sudah dewasa. Boleh jadi ada anak SD umpamanya yang sudah hamil, berarti dia sudah mengalami menstruasi. Gitu. Dan mengalami menstruasi lalu hamil. Gitu. Berarti dia sudah baligh walaupun kategorinya anak-anak, tetapi secara hukum agama dia itu sudah dewasa. Gitu. Dan orang yang sudah dewasa itu ialah berarti wajib melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berupaya semaksimal mungkin menjauhkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jika kamu umpamanya nanti istilahnya cara-cara mandi hadas besar, ketika habis bermimpi, ketika habis haid, ketika habis nifas, ketika habis melahirkan, gitu. Itu harus kita pelajari dan wajib kamu mempelajarinya, sebab belajar ilmu itu ada 2, satu fardu ain, wajib secara individu, wajib secara perorangan untuk kamu ketahui dan kamu amalkan. Contohnya ya seperti belajar tentang sholat, tata cara mandi wajib, ketika habis haid, ketika bermimpi, gitu. Dan bermimpi itu ada yang menyebabkan keluar air mani, gitu ya. Tidak perlu istilahnya bawa handphone mimpi supaya direkam, itu yang kagak bisa lah istilahnya untuk membuktikan. Kalau gitu tidurnya bawa handphone dah supaya nanti ketika mimpi saya rekam, istilahnya pemimpi itu terlalu gitu, sungguh terlalu ya. Itu jadi pelajaran kita tentang tanda-tanda baligh, gitu. Tanda-tanda baligh yang harus kamu pahami. Jika sudah memiliki salah satu dari tanda yang 3 ini, maka kamu termasuk sudah baligh. Dan bagi perempuan berarti seluruh tanda yang baligh, tanda-tanda baligh ini diambil semua. Rada beda perempuan usia 15 tahun dia bermimpi basah,
yang menyebabkan keluar darah sempurna diikut juga, sehingga laki-laki cuma 2, perempuan 3 tanda baliknya. Dan ini mengisyarahkan bahwa perempuan itu istilahnya ya lebih banyak kebutuhannya ketimbang laki-laki. Itu usia balik. Dan di sini setiap kelas itu umpamanya usia balik kamu itu juga istilahnya ketika datang head umpamanya berbeda-beda. Ada masa headnya cuma 1 hari, 3 hari, yang 1 minggu, dan umumnya yaitu 1 minggu, maksimalnya ialah 15 hari gitu. Dan setelah head itu kamu wajib melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa gitu. Nah, sholat, bagaimana cara melaksanakan sholat? Bagaimana cara agar sholat kita sah? Dan bagaimana cara syarat sholat agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semua mempunyai syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kalau mengikuti pekerjaan sholat, saya yakin semua juga pasti bisa. Tapi ketika dibaca, ketika ditanya tentang bacaan-bacaan ketika mengerjakan pekerjaan sholat, itu belum tentu bisa. Coba ketika ruku bacaannya bagaimana? Coba ketika bangun dari ruku itu apa disebutnya apa? Apa bacaan doa ibtidal? Apa bacaan doa ketika doa iftitah? Apa bacaan ketika duduk di antara 2 sujud? Nah, itu. Nah, berarti kamu itu semua harus bisa. Gitu. Dari usolinya, bagaimana cara membaca Fatihah yang benar, bagaimana kamu sholat kita bisa diterima, bagaimana sholat kita bisa sah kalau dari wudhunya belum sah, belum beres gitu. Nah, berarti cara berwudhunya juga kita itu harus betul-betul sempurna. Lalu bagaimana sholat kita bisa diterima, bisa sah sholat kita kalau mandi hadas besarnya belum bisa? Kalau melakukan pekerjaan sholat, saya yakin semua pasti bisa. Tapi kalau mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan sholat, melakukan pekerjaan sholat sesuai dengan tuntunan sholat, belum tentu bisa. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum tentang sholat dan hukum-hukum tentang sholat dan syarat-syarat supaya sholat kita diterima dan sholat kita sah, tentunya harus memenuhi syarat dan rukun sebelum kita melaksanakan sholat. Salah satu diantaranya, sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Salah satu dari hadas besar itu ialah haid. Yang menjadi penyebab hadas besar itu ialah salah satu diantaranya seperti haid gitu, dan bermimpi basah, bermimpi. Nah, setelah itu mandi hadas besar gitu. Cara mandi hadas besar juga ada cara dan ketentuan-ketentuan khusus yang ditentukan ketika kita sedang mandi hadas besar. Bukan hanya sekedar mandi basah. Semua orang setiap pagi kalau kita mau mandi ya pasti basah. Tapi yang dimaksud mandi basah di situ ialah mandi yang ada ketetapan hukum yang diatur oleh hukum, supaya dengan sebab mandi tersebut hadas besar, hadas haid, hadas nifas tersebut bisa hilang. Nah, oleh karena itu kalau belajar ya seperti online seperti kayak ini, saya menjelaskan jujur istilahnya ya tidak begitu secara gamblang gitu. Berbeda dengan kita belajar
dengan secara tatap muka, dan mudah-mudahan kita ya semua masa pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bertatap muka agar semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru itu bisa kita pelajari, bisa kita serap dengan secara maksimal. Dan upaya kita untuk mempelajari ilmu itu niatkan dalam hati kita untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, berupaya semaksimal mungkin untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ya cukup sekian untuk pelajaran kita tentang pembahasan tanda-tanda balik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.